Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dalam pengajian kita kali ini masih kita membahas tentang akhlak para salafus saleh, yang mana mereka adalah generasi yang jauh lebih baik dari generasi kita saat ini. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan mereka untuk kita sebagai cermin untuk kita mengaca. Sudahkah kita berakhlak dan beradab seperti adab mereka dan akhlak mereka? Apabila akhlak dan adab kita sangat jauh berbeda, berarti kita sungguh sangat menurun dan merosot generasi kita saat ini. Maka itu setiap akhlak dan adab mereka kita buat sebagai contoh dalam kehidupan kita untuk kita amalkan. Dan dari akhlak mereka adalah adab bersopan santun, tidak merasa lebih baik dengan anak yang masih kecil, apalagi dengan orang yang sudah besar. Mereka itu, para salaf kita dahulu berakhlak bukan cuma dengan orang yang lebih tua atau sama, bahkan dengan anak kecil pun beradab. Lebih dari itu, bukan dengan orang-orang yang merdeka, bahkan dengan budak pun mereka beradab. Bukan cuma itu, mereka yang alim pun beradab walaupun dengan orang yang jahil. Apalagi dengan orang yang tua, apalagi dengan seorang yang merdeka, apalagi dengan keluarga, apalagi dengan orang yang alim, yang ahli ibadah. Maka itu dengan siapapun kita beradab, dengan siapapun kita berakhlak dan sopan santun, agar kita meraih kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Coba lihat, Allah dalam Al-Quran mengingatkan Nabi Musa dan Nabi Harun ketika mendatangi Fir'aun, seburuk-buruknya makhluk Allah di muka bumi ini, yang sampai mengaku Tuhan. Bukan cuma dimurkai saja oleh Allah, di dalam kubur ini pun saat ini Fir'aun lagi diazab sampai nanti yaumul qiyamah. Tapi apa kata Allah kepada Nabi Musa dan Harun ketika ingin menghadap kepada Fir'aun? Kata Allah, faqula lahu, berkatalah kepadanya qaulan layyina, perkataan yang lemah lembut. Hadirin, kita nggak lebih baik dari Musa dan Harun. Kita nggak lebih baik dari Musa dan Harun. Nggak ada di antara kita ini sekarang ini nggak ada yang nabi sudah. Di bawahnya Nabi Kutub Siddiqiyatul Kubro juga insya Allah nggak ada di antara kita. Mungkin di antara kita yang mentok ada orang soleh. Nabi saja ketika berjumpa dengan seburuk-buruknya makhluk Allah, Fir'aun yang mengaku sebagai Tuhan, diperintahkan untuk berkata dengan perkataan yang lemah lembut. Yang kita hadapi nggak ada Fir'aun. Ada nggak Fir'aun sekarang ini yang ngaku Tuhan? Nggak ada. Sombong, membunuh menjadi hal yang biasa, kejam, nggak ada. Orang yang kita hadapi nggak seburuk Fir'aun, dan kita juga nggak sebaik Musa dan Harun. Kenapa kita nggak beradab? Kenapa kita nggak bersopan santun? Kenapa kita merasa lebih baik dari dia? Ini ajaran. Ma'anna Fir'aun min afsakil kuffar, paling bejatnya orang kafir ini Fir'aun. Ya. Sampai tobatnya pun ditolak itu Fir'aun. Amantu bi Rabbi Musa wa Harun, itu ketika dia ghar-ghar, nazak sampai di sini tenggelam, berkata apa? Aku beriman dengan Tuhannya Musa dan Harun. Tapi sudah nyawa kalau sudah sampai ghar-ghar, taubat nggak diterima sama Allah. Ini kita sekarang masih belum ghar-ghar, mumpung kalau mau bertobat diterima, dibuka pintu taubat oleh Allah. Tapi coba lihat, paling bejatnya orang kafir pun kita diperintahkan untuk menghadapinya dengan lemah lembut. Ya. Wa ajma'u, ulama sepakat
bahwa sesungguhnya tingginya derajat seseorang itu tergantung dengan adabnya, dengan akhlaknya. Derajat kita di sisi Allah itu tergantung adab kita, adab dengan Allah, adab dengan Rasulullah, adab dengan hamba Allah. Makanya ulama kita selalu berkata, man laisa lahu adab fahuwa dub. Orang kalau nggak punya adab nggak ada nilainya. Kayak apa? Beruang. Beruang itu binatang yang bongol ya. Lemu, pelunga-pelungu. Orang kalau nggak punya adab seperti itu nggak ada nilainya. Dub. Ya. Derajat kita ini kalau mau tinggi dengan adab. Sebagaimana dikatakan oleh ulama, arba'atun tarfa'ul mar'a wa in qalla ilmuhu. Ada 4 sifat yang kalau kita lakukan, derajat kita diangkat oleh Allah walaupun ilmu kita sedikit. Walaupun ilmu kita nggak banyak, tapi kalau kita punya 4 hal ini, derajat kita diangkat. Di antaranya al-akhlaq, khuluqun hasan, husnul khuluq. Dengan akhlak yang baik, derajat kita diangkat. Dalam riwayat hadis Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, dengan akhlak yang baik kita bisa melampaui derajat yang digapai oleh orang yang ahli bangun malam dan ahli puasa. Kalau pagi puasa, kalau malam tiap malam bangun malam ibadah, itu kan tinggi kedudukannya. Tapi dengan adab yang baik kita bisa mengungguli mereka. Kalau mereka itu ahli ibadah tapi kurang akhlak. Tapi kalau kita bangun malam jarang, puasa Senin Kemis, tapi dengan adab kita bisa mengungguli derajat mereka. Nabi ditanya tentang kebanyakan penghuni neraka siapa, penghuni surga itu siapa. Su'ila Nabi SAW an aktsar ahlil jannah. Faqala, yang paling banyak memasukkan orang ke surga adalah taqwallah wa husnul khuluq, yang bertakwa kepada Allah dan yang berakhlak baik, beradab. Imam Ahmad bin Hanbal punya murid, belajar 20 tahun dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Nggak nanggung-nanggung, 20 tahun hadirin. Orang dulu tuh kalau belajar ilmu nggak nanggung, 20 tahun, 30 tahun, ada yang 40 tahun, ada al-khatib. Sampai orang tuanya menganggap anaknya sudah hilang. Berangkat umur 15, pulang umur 55 tahun. Mateng, duduk mateng mana itu ya. Sampai gosong ya. Ini setelah 20 tahun meninggal Imam Ahmad bin Hanbal. Dia berkata, ta'allamtu inda Ahmad bin Hanbal 20 sanah. Faja'altu 18 lil adab wa sanatain lil ilm. Kemudian dari 20 tahun itu saya belajar adab saja 18 tahun. Yang 2 tahun saya belajar ilmu. Ketika meninggal, nadimtu, aku menyesal. Kalau saja aku bisa mengulang waktuku, aku pakai 20 tahun itu semua belajar adab. Ya. Karena saking pentingnya akhlak dan adab. Apa definisinya? Wal asal fil adab. Aslinya adab itu apa sih? Orang bilang harus adab sopan santun. Apa artinya? Syuhudun nagas fi anfusihim. Melihat kekurangan yang ada pada dirinya, wal kamal fi ghairihim, dan melihat orang lain itu sempurna. Itu adab. Tidak merasa dirinya lebih baik dari siapapun. Itu akhlak, itu adab. Yang kecil, yang budak, yang jahil, yang miskin, siapapun, dia nggak pernah merasa dirinya lebih baik. Itulah adab. Ya. Aksa mangkana galilul adab. Kebalikan dengan orang yang nggak punya adab. Orang yang nggak punya adab itu lihat kesempurnaan pada dirinya, kekurangan pada orang lain. Ya. Maka itu kata ulama, laisal jamal bi athwabin tuzayyinuna, innal jamala jamalul ilmi wal adab.
Bukan yang namanya keindahan itu dengan baju yang menghiasi tubuhmu. Orang indah, orang ganteng itu bukan dengan badannya yang bagus, bukan dengan bajunya yang wangi dan indah, bukan. Innal jamala, karena sesungguhnya yang namanya keindahan bisa diraih oleh seseorang dengan ilmu dan adab. Kata Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad, ulaikal agwam hum muradi ahlul ilmi ahlus sofa wal ilmi wal adabi. Di mana ulaikal agwam hum matlabi hum muradi wa matlabi ahlul sofa wal ilmi wal adabi. Mereka itu sifatnya yang aku muliakan itu. Ulaikal aqwam hum muradi wa matlabi min jumlatil ibadi wa hubbuhum qad halla fi fuadi ahlul ma'arifi was safa wal adabi. Nah itu. Kata Imam Abdullah bin Alwi Haddad, ulaikal aqwam, mereka orang kaum yang mulia. Mereka adalah tujuan hidupku. Mereka panutanku. Dari segenap hamba Allah semua yang lainnya, aku pilih mereka salaf ini. Wa hubbuhum qad halla fi fuadi. Cinta kepada mereka sudah meresap dalam hatiku, kata Imam Haddad. Siapa mereka? Ahlul ma'arifi, mereka ahli ma'rifah billah, punya ilmu. Wa ahlil ilm, ahli wassofa, orang yang hatinya bersih. Wal adabi, dan orang yang punya akhlak, orang yang punya adab, yang gak pernah merasa dirinya lebih baik dari siapapun. Wa qad kana sallallahu alaihi wasallam yakrahu lirajul an yuhiddan nadhar ila akhihi. Rasulullah paling gak suka dengan orang yang memandang saudaranya yang lain, memandang muslim yang lain dengan pandangan yang tajam. Ya. Ini pandangan tajam, ini pandangan mencurigai, suudon, atau pandangan meremehkan. Nabi gak suka kalau ada orang merengut lihat orang itu, mengkeret. Enggak. Bukan seperti itu adab yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bagaimana dulu para salaf ini adab mereka? Wa kana Maimun bin Mahran idza du'iya ila walimah. Ini ulama besar, ahli ibadah, ahli ilm, kalau dipanggil ke acara walimah, jalasa ma'asibyan wal masakin, dia duduk dengan anak-anak kecil dan dengan orang miskin, dan dia nggak malu, nggak gengsi, karena nggak pernah merasa dia lebih baik daripada yang kecil, nggak pernah merasa lebih baik dari orang miskin. Minar rijal wa tarakal aghniya, dari para laki-laki, dan meninggalkan untuk duduk dengan orang-orang kaya. Ya. Ini akhlaknya para salaf kita dahulu. Karena kata Sayyidina Ali, ini Sayyidina Ali memberikan kepada kita ilmu dalam adab yang komplit. Dalam kitab Isti'dad li Yaumil Ma'ad dari Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, itu disebutkan seperti ini: kun indallahi khairan nas, wa kun indan nafs syarran nas, wa kun indan nas rajulan minan nas. Ajib. Ini kalau disarahkan sampai Isya tidak habis, karena panjang. Intinya, kun, jadilah engkau di mata Allah sebaik-baiknya manusia di mata Allah. Kalau Anda mau jadi orang yang paling baik di sisi Allah, Allah ini muttali', maha mengetahui semua perbuatan kalian, nggak mungkin ada yang ditutupi. Kalau Anda mau menjadi orang yang paling baik di mata Allah, ya harus dengan ibadah dan ikhlas, karena Allah tahu perbuatan kita. Jadi orang itu upayakan, ya Allah, aku harus menjadi orang yang paling baik di matamu. Kalau di mata manusia gampang, tinggal pakai jubah, pakai imamah, selesai jadi orang paling baik. Tapi kalau di mata Allah belum tentu.
Untuk paling baik di mata Allah gimana? Hati dibersihkan. Amalan yang di depan orang sama di belakang orang sama. Beramal bukan karena manusia tapi karena Allah. Ikhlas, ibadah, ini semua kalau mau jadi orang yang paling baik di sisi Allah. Dan itu yang harus kita upayakan. Jadilah orang yang paling baik di mata Allah. Sebaliknya, wakun indan nafas syarron nas. Di mata kita sendiri, dalam pandangan kita, jadilah kau itu orang yang paling hina di sisi manusia. Kita menganggap orang semua lebih afdal, lebih baik dari kita. Wa kun indan nafas syarronas. Hadza ahsan minni, hadza afdal minni. Ini lebih baik dari saya, ini lebih afdal dari saya, ini lebih alim, ini lebih soleh. Nggak pernah merasa dirinya baik, itu adab. Kalau di mata Allah, berupaya engkau menjadi sebaik-baiknya orang. Di mata diri kita, jadilah engkau seburuk-buruknya orang. Jadi nggak pernah merasa lebih baik, agar kita tawadhu. Dan yang terakhir, wa kun indan nas rajulan minan nas. Dan ketika engkau bersama orang, jadilah kau bagian dari mereka. Jadi bagian dari mereka. Jangan pernah menuntut lebih dari kedudukan manusia. Kalau kita datang di satu majelis, rajulan minan nas, jangan merasa kita ini, oh bukan tempat saya di situ, tempat saya di depan. Oh, bukan di situ makom saya. Orang menghargai orang benar. Kita kalau ada ulama, kita dudukkan di depan. Orang tua kita dudukkan di depan. Anzilinas manazilahum. Kita sebagai tuan rumah menempatkan orang pada tempatnya, itu kita. Tapi sebaliknya, orang tersebut harus merasa bagian dari orang tersebut, tidak boleh merasa orang lebih baik. Suatu saat, Nabi SAW duduk di masjid. Ini ada orang datang, sebelum orang datang semua, satu orang ini datang. Belum adzan sudah sholat, siap. Adzan sudah di masjid, sholat selesai, akhir orang pulang, dia baru pulang. Kata satu sahabat, ya Rasulullah, ya, ini orang saleh, ini orang ahli ibadah, ini orang mungkin paling baik di antara kita ya Rasulullah, ibadahnya istimewa. Terus apa jawaban Nabi? Kata Rasulullah, wahai sahabatku, ra'aitu fi wajhi saf'ah min safa'ati syaitan. Aku justru melihat yang terbalik dari apa yang kau lihat. Aku lihat orang itu wajahnya ada bekas tamparannya setan. Ini tamparan setan, bayangkan. Bukan cuma digoda sama setan, dikamplengi. Anak buah setan ini. Anak buahnya setan. Dalam riwayat safa'ah itu corengan, coretan-coretan. Saf'ah, ada coret-coretannya setan di wajahnya. Ya Rasulullah, ini orang datang paling pertama, pulang paling akhir, istiqomah. Suruh dia datang. Saya akan tanya pada dia sesuatu. Dipanggil itu orang. Dipanggil Rasulullah. Kemudian ditanya, Rasulullah mau tanya sesuatu kepadamu, jawab, iya. Kata Nabi, jawab, iya. Betul enggak? Ketika kau masuk masjid tadi, kau merasa bahwa kau orang yang paling soleh, paling baik di majelis itu. Betul? Dia menjawab, iya ya Rasulullah. Makanya aku lihat di wajahmu ada coretan, ada tamparannya syaitan. Itu dibuat mainan aja sama syaitan. Ini. Karena ketika dia bagian dari orang, merasa beda. Merasa dirinya yang di majelis itu yang paling baik, paling alim, paling soleh. Ada saf'ah min safa'ati syaitan. Wa kun indan nas rajulan minan nas. Dikasih makan, besek, berkatan, sama minta berkatan. Jangan terus minta yang lain. Oh, itu kan berkatan buat orang awam. Aku duduk kelasku berkatan nih. Rampatan bekas. Gak iso. Gak mau. Kalau duduk gak di depan dilihat gak ada yang kosong, pergi dia. Kenapa? Gak ada tempat buat saya. Allah. Sayyidina Ali berkata gak seperti itu. Rajulan minan nas, ya kita bagian dari mereka. Orang miskin ya kita ikut kumpul bareng, ya sudah dengan mereka, seperti Maimun bin Mahran.
Bukan Al-Habib Alwi bin Thahir Al-Haddad. Habib Alwi bin Thahir Al-Haddad ini alim, hadirin. Punya karangan kitab. Wah, kalau ngomong tarikh dan sirah, orang kalau belajar tarikh dan sirah ini butuh hafalan yang kuat. Makanya Habib Salim Syatiri itu kalau hafalannya nggak kuat, nggak seperti itu. Beliau tuh kalau cerita sejarah sak tahun-tahunnya disebutkan. Ya. Kalau sampean lahir bojomu ya gak rukun. Ayo tak takoni kon bojomu tahun piro lahir? Bulan apa? Lali pe bojomu, anakmu ae. Anakmu sing nomor 3 iku lho, lahirnya tahun piro? Lali. Wong ibuke sapa lali kadang-kadang kok. Nih. Bayangkan, ini Habib Salim itu kalau ngomong sejarah, itu sak detail sak tahun-tahunnya hadirin. Saya sampai bingung, kok iso Habib Salim dengan usia seperti itu tuanya. Ini kalau enggak hafalannya kuat nggak mungkin. Habib Alwi bin Thahir juga begitu, ahli sejarah. Wah, sejarah Indonesia pun ngerti. Sejarah Melayu, sejarah Arab, Hadramut, paham semuanya. Itu ketika beliau suatu saat hadir di satu majelis. Waktu itu majelis itu di Ka'bah sana. Kemudian biasa saya pernah baca kitab itu Al-Mashrabil Hani fi Manaqibil Imam Muhammad bin Ali. Itu disebutkan, saya baca itu dulu orang-orang kalau bikin maulid di Hijr Ismail. Bayang no. Sekarang ke Hijr Ismail aja repot. Kalau sampean umroh masuk aja repot saking ramainya. Bikin maulid sekarang jangan lagi di Hijr Ismail, di Mekah aja repot, ketangkep polisi. Ini di Hijr Ismail baca maulid di situ. Ada Syekh Yusuf Nabhani yang ngarang kitab Sa'adatud Darain fi sholati ala Sayyidil Kaunain, yang ngarang kitab Jami' Karamatil Aulia, Syekh Yusuf Nabhani. Kemudian ketika maulid itu dibaca, Habib Alwi bin Thahir itu telat datang, duduk di belakang. Di situ ada tokoh Ikhwanul Muslimin namanya Hasan al-Banna. Hasan al-Banna waktu itu hadir maulid. Ya. Karena memang Hasan al-Banna itu aslinya akidahnya sufi dia. Kayak kita gini, Sunni, sufi gini. Tokoh yang menggagas Ikhwanul Muslimin. Tapi Ikhwanul Muslimin yang dulu, bukan Ikhwanul Muslimin yang sekarang. Kalau Ikhwanul Muslimin sekarang sudah kecampur dengan paham-paham tatorruf radikal dan lain-lain. Kalau dulu masih pokoknya mempersatukan. Jadi Hasan al-Banna itu menggagas Ikhwanul Muslimin semenjak runtuhnya Khilafah Utsmaniyah. Dia marah dengan runtuhnya Khilafah Utsmaniyah yang diruntuhkan oleh Inggris waktu itu. Ini menggagas lagi mau mengumpulkan umat Islam untuk mendirikan khilafah setelah runtuhnya Khilafah Utsmaniyah. Ya. Itu upayanya, tapi akhirnya setelah beliau meninggal dipakai politik dan lain-lain. Nah, beliau ini Hasan al-Banna ini alim, dia juga baca kitab banyak. Di antara baca kitab yang dia baca kitabnya Habib Alwi bin Thahir Al-Haddad. Kemudian Syekh Yusuf Nabhani itu manggil Habib Alwi bin Thahir, suruh masuk, suruh, tidak mau beliau. Beliau berdiri sendiri. Apa ana yang jemput inti di tengah maulid ini? Akhirnya beliau pun dengan berat hati maju pelan-pelan ke depan. Ketika maju di depan, katanya Hasan al-Banna, iki sapa sih? Kok dipaksa maju? Ya, dipaksa maju ini siapa ini orang? Lebih banget ini orang-orang. Paling orang biasa lah, ya alim-alim biasa. Kemudian disebutkan oleh sebelahnya, dia tanya, min hala? Hada Alwi bin Thahir Al-Haddad. Kaget ya. Alwi bin Thahir, sahib hadal kitab, mu'arrikh, ahli tarikh. Iya ini. Ya Allah, tawadu. Tawadunya, duduknya di akhir sof, nggak mau maju, nggak mau ngelewatin orang, dipaksa baru mau. Subhanallah. Nah ini, karena beliau merasa kalau sudah di tengah orang, ya dia bagian dari orang itu, nggak mau cari
keistimewaan di tengah majelis tersebut. Nah ini kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Maimun bin Mahran. Wa kana Sa'id bin Amir yaqul man wasafa insan bima laisa fihi la'anatul malaika. Jangan merendahkan orang. Barang siapa yang mensifatkan orang dengan sifat yang dia enggak ada, dilaknat oleh malaikat. Hati-hati. Anda jangan pernah menuduh orang dengan tuduhan yang kalau dia enggak ada, kamu dilaknat oleh malaikat. Ya. Man wasafa insanan bima laisa fihi. Barang siapa yang mensifatkan orang lain dengan sifat yang dia enggak ada, dilaknat oleh malaikat. Jangan nuduh orang munafik dong. Ini orang dikit-dikit munafik ini. Hah? Kok gampang ini ngomong munafik? Kata kadzdzab, pendusta. Tahu nanti dia pendusta apa tidak? Kadzdzab itu kan sighah mubalaghah, orang yang dusta terus. Kalau dusta sekali dua kali kan kadzib namanya. Kalau lebih dari 3 baru kadzdzab. Ya. Ini fulan zalim, ini fulan, hati-hati loh Anda. Jangan pernah mensifatkan seseorang dengan sifat yang dia nggak punya. Maka akan dilaknat oleh malaikat karena mensifatkan orang itu kan merendahkan orang. Ya. Makanya hati-hati. Menjuluki orang juga nggak boleh, hati-hati. Wala tatanabasu bil alqab. Jangan engkau menjuluki orang dengan julukan-julukan yang nggak baik. La usum arek. Jenenge sapa? Oh, mungkin dinamakan Ahmad. Ahmad sapa? Ahmad Dobol. Kif. Orang ngeceluk Dobol. Ya. Ada dulu zaman saya di abah saya ada punya teman yang saya nggak sebutkan namanya, julukannya Bedes. Ya apa diceluk Bedes ini? Ya. Ini julukan-julukan kayak gini dilarang oleh Allah dalam Al-Quran. Bahkan disebut bisa dilaknat oleh malaikat. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian faqala lahu rajulun yauman wa huwa la ya'rifuhu. Suatu saat ada satu orang yang berkata kepada Sa'id bin Amir. Kebetulan Sa'id bin Amir ini Asla itu budak. Ya Asla, budak. Faqala lahu ya akhi. Kemudian dia menjawab, wahai saudaraku, in kunta la ghaniyan an la'natil malaikah lak. Kalau ente merasa puas dengan laknatnya malaikat, nggih monggo. Telusna wis. Panggil. Karena Anda mensifatkan kepada orang sesuatu sifat yang enggak ada atau menjelekkan orang. Ini kan menghina, ini kan merendahkan. Intinya kan tidak ada, berarti dia merasa dirinya lebih baik. Kemudian wa kana Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah wa radhiyallahu taala anhu yaqul a'lamun nas. Ini perlu dicatat dengan tinta emas ini perkataan Sayyidina Ali ini. Ya, kalau perlu kita tulis di depan rumah kita atau di rumah kita, supaya kalamnya Sayyidina Ali ini bisa betul-betul kita amalkan. Beliau mengatakan gini, a'lamun nas billah, siapa orang yang paling ngerti Allah, siapa yang orang yang ma'rifah billah, siapa orang yang paling alim atau orang yang paling kenal Allah. Yang paling kenal Allah adalah asyadduhum ta'dhiman li ahli la ilaha illallah, orang yang paling menghargai orang yang dalam hatinya adalah ilaha illallah. Ya. Makanya guru saya berkata seperti ini, tidaklah orang mudah mengkafirkan Allah, tidaklah mudah orang mengkafirkan orang kecuali orang itu mempunyai hati yang tipis dari keagungan Allah. Yang menunjukkan haibatul la ilaha illallah, keagungan kalimat la ilaha illallah itu di hati orang itu sangat tipis.
Makanya walaupun sudah mengatakan la ilaha illallah masih gampang dikafirkan. Ngafirkan sana, ngafirkan sini, jelas la ilaha illallah. Napa meneh wong ngafirno sing seneng tahlilan iki sing repot. Oh, nggih, tahlilan iku la ilaha illallah. Dikafirno iki lak bingung kan. Ya. Masa ada enggak orang la ilaha illallah mlebu neraka? Nih, gara-gara noleh-noleh tok la ilaha illallah bid'ah finnar. Kok mudahnya? Orang yang paling kenal Allah itu adalah orang yang paling mengagungkan orang yang dalam hatinya adalah la ilaha illallah. Ya. Makanya hati-hati hadirin, hati-hati. Adab yang adab. Apalagi dengan sesama muslim yang di hatinya adalah la ilaha illallah. Jangan menghina, jangan merendahkan. La yaskhar qaumun an qaumin. Jangan menghinakan, mungkin dia lebih baik. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati kita semuanya. Memberikan kepada kita adab yang baik sebagaimana adab yang telah menghiasi para salaf kita saleh. Amin ya rabbal alamin. Wa kana Bakar bin Abdullah al-Muzni. Beliau berkata, kalau engkau melihat orang yang lebih tua darimu, muliakan, karena dia mendahuluimu dalam Islam dan amal soleh. Kalau ada orang yang lebih tua, sampean umur 25, ketemu orang umur 50 tahun, Anda langsung mengatakan, sabaqoni fi sujud. Saya belum sujud sama Allah, ini orang sudah sujud. Saya belum lahir, dia sudah kenal Allah. Dia lebih dulu dari saya dalam beramal soleh. Saya cuma baru 20 tahun ibadah, dia sudah 50 tahun ibadah. Makanya kalau lihat orang lebih tua dengan kacamata seperti itu, kita akan muliakan orang tua ini. Ya, sabaqani fil Islam, sabaqani fil amal, lebih duluan dia dari aku. Islamnya, amal solehnya, kenal Allahnya. Ya. Kan orang itu kalau lama kenal, duluan kenal kan lebih dekat mestinya. Kalau kita sampean kenal wali kota, siapa wali kota Malang? Sutiaji. Ya. Saya ngomong sama sampean, Sutiaji ku aku ingin ketemu, ping pindho. Terus sampean jawab, lho Pak Sutiaji kanca aku nekeran wis cilik biyen. Kira-kira cedakan sapa? Lu kancamu biyen nekeran. Iya kancaku nekeran nek ngene Kidul Pasar. Oh. Biyen 20 tahun, 50 tahun, 20 tahun, 30 tahun biyen. Lho kok kon sik ketemu winginane gaya tok. Enak kan ngono. Sik terus ketemu wali kota winginane sombong. Aku wis 30 tahun lho nekeran wis Setiaji. Nah. Dia pasti kita agungkan, tibake kon luwih kenal. Sekarang sama Allah juga gitu. Anda ini masih umur 20 tahun, dia umur 50 tahun. Anda merasa mau kenal Allah, lebih kenal Allah. Ini orang sudah 50 tahun yang lalu sudah sujud sama Allah. Anda belum dengar, belum diadani la ilaha illallah, dia sudah mulai kecil 50 tahun lalu sudah diadani oleh orang tuanya la ilaha illallah. Kalau kita melihat orang yang lebih tua seperti itu, kita akan menghargai. Sebaliknya, kalau kau melihat orang yang lebih muda darimu, adzimhu, muliakan. Wa qul fi nafsik, katakan kepada dirimu ketika kau melihat menjumpai anak yang lebih muda, innahu ini qad sabaqtuhu ila dzunub. Iki wong durung lahir aku wis maksiat ya Allah. Saya lebih dahulu bermaksiat kepada Allah dari ini anak. Ini anak kan umur baru 20 tahun. 20 tahun berapa dosa yang baru dia lakukan? Saya usia sudah 50 tahun, banyak dosa yang sudah saya lakukan. Nek dihitung-hitung 20 sama 50 tahun, dosa lebih banyak 50 tahun, guys. Maka yang tua akan melihat dan menghargai anak yang lebih kecil. Anak yang lebih muda, ini orang masih dikit dosanya. Dibanding saya yang sudah umur 50 tahun, ya Allah. Saya lebih dahulu bermaksiat kepada Allah. Saya lebih banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza akramakan nas,
Yang ketiga, apabila engkau dihargai orang, kamu dihargai orang, dicium tangan oleh orang, didudukkan di depan, dihargai orang, katakan dalam hatimu, hadza min fadlillah ala la astahiqu. Ini murni pemberian Allah yang menutup aibku pada sesuatu yang aku nggak berhak. Saya nggak berhak dihargai seperti ini, saya tahu. Tapi ini karena nikmat satar min Allah. Ini semua karena Allah menutup aib saya. Kalau Allah nggak nutup aib saya, jangan lagi anak saya nggak menghargai saya. Jadi yang membuat kita sekarang ini dihargai orang karena Allah menutup aib. Dan ini semuanya fadlullah, keutamaan murni dari Allah pada sesuatu yang kita tidak berhak. Ya. Jadi kalau ini kita tanamkan, kita nggak pernah sombong dengan siapapun. Yang tua dihargain, yang lebih muda dihargain. Kalau dihargai orang mengatakan, aku nggak berhak untuk ini. La astahiq. Saya nggak berhak. Sini karena Allah nutup aib saya aja. Enggak hadirin. Saya kemarin ke masjid. Ketika mau masuk masjid, sama takmirnya sandal saya diambil. Langsung dimasukkan ke tempat sandal. Masya Allah, disimpan. Nanti pulang sandal saya juga disiapin lagi. Ini perlakuan istimewa. Sandal saya diambil, disimpan, kemudian kembalikan. Ini fadlullah, ini keutamaan. Karena maaf, takmirnya nggak tahu saya. Kalau tahu saya, sandal dikeplakno aku. Saya nggak roh. Kan Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas disebut dengan Imamul Mutawadhi'in. Suatu saat beliau berjalan di kota Huraidah. Ada orang tua perempuan yang gak suka dengan dia karena mungkin difitnah. Dia ambil abu bekas bakarannya kayu bakar, itu namanya apa? Abu ya. Abu itu diambil, dilempar ke kepalanya Habib Umar bin Abdurrahman. Muridnya marah, kurang ajar, tidak menghargai ulama, tidak menghargai habaib, gak punya akhlak. Kemudian kata Habib Umar bin Abdurrahman, biarin, biarin, khaliha. Kif ya Habib? Gimana Habib, ini orang kurang ajar, melempar abu yang kotor ke kepalamu. Kata Habib Umar bin Abdurrahman, hadzal ras yastahiqun nar wala yastahiqur ramat. Semestinya ini kepala yang ahli maksiat lebih pantas dilempar api, tapi alhamdulillah masih abunya. Yastahiqun nar, pantasnya api ini. Kalau nggak ditutup sama Allah, ya mungkin api yang paling pantas. Tapi karena ditutup sama Allah, cuman debunya aja. Alhamdulillah. Ini Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas ini kalau kunut mulai jam 9 malam sampai subuh baca kunut ini ibadahnya. Ulama ketika ziarah Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas ditanya, "Kaifa wajadta al-Imam Umar bin Abdurrahman?" Bagaimana kau dapati Habib Umar bin Abdurrahman ini kau nilai bagaimana? Aku datang kepada beliau, yang aku dapat al-qalb war-rabb, hati dan Allah. Hatinya ini isinya Allah aja. Nah, kata, tidak pernah merasa dirinya lebih baik. Oh, kita orang ini sekarang ini apa amal kita? Ilmu nggak ada, amal nggak ada. Menghina fulan, merasa lebih afdol dari fulan. Ya. Makanya kita harus belajar adab, belajar akhlak, belajar adab. Apa definisi adab tadi? Melihat dirinya selalu lebih buruk dari orang lain, melihat orang lain lebih baik dari kita. Itu definisi adab. La haula wala quwata illa billah. Wa idza ahanuk, kalau engkau dihina orang,
Kau diremehkan orang. Faqul, katakan kepada dirimu, hadza bidzambin ahdatsuhu. Ini karena dosa yang aku perbuat. Makanya aku dihina orang. Kanal Habib Abdurrahman Allamatud Dunya bil Fiqih. Habib Abdurrahman bil Fiqih ini muridnya Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Ilm sirif. Jangan ngomong ilmu sama beliau sudah. Beliau pernah mau ke Mekah dari Hadramaut. Dia tinggal di Hadramaut. Sampai meninggal itu masih ada 7 fan ilmu yang masih belum diungkap. Fan itu satu, ada fikih, ada ilmu tafsir, ada ilmu ini, ilmu ini. Ketika meninggal itu masih ada 7 ilmu lagi yang belum pernah diajarkan. Saking fullnya ilmu. Panggilannya Allamatud Dunya, alimin dunya. Waktu mau berangkat ke Mekah untuk haji, lewat di Zabid. Zabid ini negeri ilmu lebih lama dari Tarim. Tarim ini kan sudah kota ilmu. Ini lebih lama dari Tarim, namanya Zabid. Ulama semua. Ulama kececeran. Di Tarim aja, di Tarim, waktu zaman beliau itu, kalau sholat 5 waktu ini, 2 sof ini mufti semua. 2 sof ini di depan ini mufti semua. Baru belakangnya awam. Sof ini depan mufti semua. Nenek ngarep masjid ini Haji Mufti. Ya. Bukan mufti ini, Mufti Tarim. Itu 2 sof. Baru ulama yang lain. Zabid lebih alim dari beliau. Lebih banyak ulamanya dari Tarim. Kayak yang ngarang kitab Al-Kawakibud Duriyah, syarahnya Mutamimah Jurumiyah, itu kan Zabidi. Terus yang ngarang kitab Tajridus Sharih, mukhtasarnya Imam Bukhari Muslim itu. Imam Bukhari, mukhtasarnya Bukhari yang dikumpulkan namanya Tajridus Sharih, itu juga Az-Zabidi. Banyak ulama Zabidi. Di zaman keemasan itu beliau lewat. Beliau lewat di situ, kemudian duduk di belakang. Syuf. Ya, kalau orang-orang itu dikasih tahu Habib Rahman datang ya disambut dari pintu kota Zabid. Tapi ini beliau dengan tawaduknya. Nah, waktu itu memang jubah imamah pakaian orang biasa. Orang jubah sama imaman itu belum tentu alim dulu. Biasa aja lah. Ya. Nah, beliau jubah imaman kayak orang biasa, duduk di majelisnya seorang ulama besar ketika itu mufti di Zabid, duduk di belakang. Ya. Kemudian ngajar. Setelah ngajar beliau berkata, terus ada satu masalah dia mengatakan, ada yang tahu nggak jawabannya ini? Gimana kalau masalahnya seperti ini? Nggak ada yang bisa jawab. Dia mengatakan, yang bisa jawab ini cuma satu. Orang alim di Tarim, namanya Abdurrahman bil Fiqih. Itu baru bisa jawab masalah ini. Kemudian ada satu orang ngangkat tangan, Anda bisa jawab. Apa jawabannya? Masalah ini jawabannya begini. Ajib. Kata ulama tadi, kamu tahu dari mana jawabannya itu? Saya kira nggak ada yang bisa jawab ini kecuali Abdurrahman bil Fiqih. Kalau ente menjawab seperti ini, ada yang bisi. Siapa? Dia jawab ini sebelah ini ada. Jadi Abdurrahman nggak jawab, dibilang jawabannya seperti ini. Ngomong sama orang sebelahnya, orang itu jawab. Terus kemudian ditanya, men ente anak Abdurrahman bil Fiqih? Berdiri saat majelis semuanya. Disambut beliau, suruh maju ke depan, dan beliau meminta selama kau perjalanan mampir dulu selama 1 minggu di kota Zabid, tolong ajarkan kepada mereka ilmu. Ya sudah. Akhirnya selama seminggu mentafsirkan surat Al-Fatihah, dan itu belum habis. Ya. Ilim. Ada orang dari Maroko mau ketemu Imam Haddad. Sampai di jalan ketemu Habib Rahman bil Fiqih. Naik kuda. Anda mau ketemu, katanya di Tarim ini ada orang alim namanya Imam Al-Haddad. Mana sih mau ketemu saya? Di mana rumahnya? Di Al-Hawi. Rumahnya daerahnya rumahnya Imam Haddad itu di Al-Hawi, di Al-Hawi. Ente min ana ulama dari Maroko, Maghrib.
Kemudian sebentar, kudanya dia itu kakinya itu diambil, celek, pelananya dilihat. Ente datang dari kota ini di Maruku. Sebelum kesini ente berjalan menuju ke Haramain. Kemudian dari sini ente begini, dari sini ente begini, dan ente sekarang ahsan pulang. Karena kelihatannya orang tua ente nggak lama umurnya. Dia bilang, kata kasyaf, bukan ilmu ini. Ini yang saya sampaikan ini ilmu, bukan kasaf. Kasaf lain lagi nanti. Ente siapa ente? Anak muridnya Imam Haddad. Wah batal wis. Muridnya gak mahal apa meneh gurune. Ilm. Abdurrahman kata. Suatu saat Imam Habib Abdurrahman difitnah hatta sujin, masuk penjara. Habib Rahman Bilfiqih masuk penjara. Ini nih, idza ahanu, dihina, dimasukkan penjara, difitnah oleh sultan yang dolim. Kemudian masuk penjara. Ketika masuk dalam penjara, muridnya nggak terima. Ayo kita rame-rame bobol penjara, ngeluarkan Habib Rahman. Kata Habib Rahman, la. Jangan berbuat apapun, biarkan saya di penjara. Kenapa ya Habib? Ente nggak tahu apa yang aku perbuat hingga aku sampai di penjara. Ya karena fitnah itu enggak, fitnah itu wasilah. Fitnah itu kan cuma wasilah. Rasulullah SAW beliau bersabda, kalau engkau nggak amar ma'ruf dan nahi mungkar, niscaya Allah akan mengendalikan seorang pemimpin yang zalim dan berbuat zalim kepadamu. Ini hadis. Kau harus amar ma'ruf dan harus nahi mungkar. Kalau tidak, kau akan dihadapkan oleh Allah dengan seorang pemimpin yang zalim dan akan berbuat zalim kepadamu. Dan ini betul terjadi. Kemudian ditanya, apa dosamu wahai Abdurrahman? Kok sampai kau mengatakan ini orang ditundukkan untuk memenjarakanmu karena kau nggak amar ma'ruf nahi mungkar? Beliau menjawab, tiap hari pembantu di rumahku itu kalau pagi anak banguni sholat subuh. Di hari ketika aku di penjara itu aku lupa nggak bangunin dia. Maka karena saya nggak membanguni orang yang ada di rumah saya untuk sholat subuh, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengendalikan seorang pemimpin yang zalim hingga akhirnya mendolimi aku. Ini tadi, kalau apabila dihinakan oleh orang, apabila dibuat perbuatan zalim oleh orang, maka dia berkata kepada dirinya, hadza bi dzambin ahdatstuhu. Ya enggak heran lah, karena aku maksiat. Terus mumpunglah baik oleh Allah dihinakan di dunia daripada dihinakan nanti di akhirat. Hakadha wa idza ramaita kalba jarik bihasatin faqad adaita. Kata beliau, dan apabila kau melempar anjingnya tetanggamu karena menggonggong atau karena ingin menyakitimu dan lain-lain dengan batu, maka kau menyakitinya. Ya. Sampai seperti itu kita diajarkan adab walaupun maaf kilap dengan anjing. Anjing itu kan menggonggong. Ya sampean jangan ikut gonggong. Ya. Nek ana asu gonggong terus kon melok-melok. Wah asune dhewe. Lah padha asune wis. Ya. Kalau ada anjing menggonggong ya diamin aja. Lo menggonggong kon dijenggong asu, lo ngasu. Makanya Anda juga begitu, kalau dicaci maki orang, sampean guyu ae. Kenapa? Gak level lah. Itu gak duwe adab. Kalau sampean kan orang punya adab, muta'alim, belajar, punya ilmu, sopan. Jangan gonggong. Anda dicaci, Anda caci, podo ae wis sak mer. Anda ada ngomong gak baik, kita ngomongnya yang baik. Supaya orang bisa menilai juga. Ada tarabba inda rijal, wa ada tarabba inda syaitan. Ini dididik setan, kalau ini dididik orang soleh. Makanya tidak mudah mencaci maki orang. Wallahu a'lam bi shawab. Sirrul Fatihah.